Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar ya? Dengan baik, udah terdengar? Oke. Bisa, Mbak. Dengar. Kita sudah istirahat juga setengah jam. Tadi juga udah disela dengan tebak gambar ya. Nanti kita lanjut lagi tebak gambarnya di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan benar. Dan gambarnya nggak ngawur-ngawur lagi. Nah, terus sebelum kita masuk sesi berikutnya, yang nanti akan diisi oleh Dr. Fitri tentang pengembangan dan aplikasi recording, nanti mungkin kita bisa mengisi pretestnya terlebih dahulu yang akan di-share oleh teman-teman panitia. Kita tunggu dulu, nanti akan muncul di kolom chat ataupun ini sudah muncul di kolom chat link untuk mengisi pretest pelatihan yang Dr. Fitri sesi ini. Silahkan diisi dulu selama mungkin 2-3 menit. Setelah itu kita akan mulai sesi berikutnya. Sudah selesai ya Bapak Ibu ya? Oh ya, maaf saya tadi lupa perkenalan terlebih dahulu. Saya Astrid Listi Astrini, bisa dipanggil Astrid. Nah, sore hari ini saya akan menjadi moderator untuk sesi Bu Fitri tentang pengembangan dan aplikasi recording. Tadi kan Bapak Ibu juga waktu di tugas sebelumnya yang tadi dipresentasikan pagi hari juga sudah menjelaskan kira-kira pencatatan apa aja yang sudah dilakukan di peternakan masing-masing. Nah, nanti di materi ini akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh Dr. Fitri tentang recording dan kira-kira apa aja sih yang harusnya dicatat untuk mengoptimalkan keuntungan usaha dari pembiakan sapi kita. Nah, untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Dr. Fitri. Silahkan Dr. Fitri. Ya, makasih Mbak Astrid. Ketemu lagi ya Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk sesi terakhir di pelatihan ini ya, yaitu tentang recording atau pencatatan. Mungkin dari Bapak Ibu ini sudah ada yang sebenarnya sudah mencatat gitu ya, atau lebih advance lagi, lebih maju lagi sudah punya aplikasi atau pernah menggunakan aplikasi dalam pencatatan sehingga pencatatannya lebih mudah, lebih enak, lebih efisien gitu. Mungkin sebelum kita sesi pemaparan mungkin ada yang mau sharing dulu, silakan yang sudah pernah mencatat gitu. Maksudnya mencatat apa nih Bu? Mencatat kalau record dari pembiakan saya kira
Belum ya, karena emang belum masuk di dunia breeding gitu. Oke. Kalau pencatatan secara umum cash flow, terus apa namanya ADG, terus performa tiap bulan itu kami sudah coba terapkan, Bu. Gitu. Ya, recording sebenarnya tidak hanya untuk pembiakan ya, cuman yang dicatat itu bisa jadi poin-poinnya agak berbeda antara recording, pembiakan, pembiakan, pengemukan, pembesaran. Tapi secara umum sebenarnya recording itu harus dilakukan di setiap usaha kita, mau pengemukan, mau pembiakan, mau pembesaran itu harus tercatat gitu. Baik, mungkin ini biar tidak jenuh juga ya, Mas Brian akan memutarkan video lagi gitu ya. Ini ada kisah yang sering terjadi di peternak itu adalah bingung ya karena catatan tidak ada itu ya. Kebetulan ini pemainnya ini Budarso SPT, ada asisten-asisten kami ini yang ternyata talentanya itu artis juga itu ya, tidak hanya jadi sarjana peternakan tapi ternyata cukup lihai dalam memerankan kayak bukan sinetron sih ya, drama itu ya. Njuk ngaso mulih adus apa piye malah nang kandang wae sebah lho Pak aku Pak. Ngopo to? Coba ndi ndelok Pak. Adisik penyuluh kae jarene meh rene ndi kok urung rene-rene kok. Lah ya mongko nak Pak Adi rene. Iki lho Bu, bapak iki lagi mumet Bu. Ngopo? Iki sapi iki wingi wis dikawinke. Lah kok saiki malah birahi meneh Bu. Gek tanggal kawin iki yo wis bapak tulis ning kene Bu, kok ya iso ilang. Mosok ya dijilati sapine, Bu? Hambuh, Pak, nek sapine doyan tak injilat dhewe. Lah, yo kapan Ibu kae Pak Mantri le teko? Hambuh to ya aku nek kon ngeling-eling kok ngono kuwi aku ya ora ngerti to. Duh, kok mau hambuh-hambuh terus. Mbok melu ngeling-eling, Bu. Sapi sakmene akeh lho. Mosok bapak kok ngeling-eling dhewe. Gek kae, Bu. Kuwi iki babone iki kapan ya, Bu? Le nglairke. Ketere wis njaluk kawin meneh. Sik endi? Sik kae. Oh, sing kae. Sik kae rak ya malah wis meteng meneh to, Pak. Njuk kae ngawinke entek 1 juta kae njuk piye to, Pak kok lali kowe iki? Lho, iya to, Bu. Lah njuk piye 1 juta ya akeh, Bu. Apa kuwi, Bu? Pedet sing kuwi, Bu. Didol, bingung mencukupi kebutuhan 1 juta, Bu. Toh, bapak iki lali meneh to. Kae rak ya pedet kae lembe lahir seminggu to. Masa ya meh didol rak ya mesake. Lah iya. Kondi ya sik didol. Apa iki, Bu? Babon iki lho, Bu. Iki dikawin-kawin karo tau dadi-dadi, Bu. Jejere iki lho. Apa ya sik kuwi? Kok saeling kok malah sing iki sik ra dadi-dadi sampean kok lali wae. Bukan sing kuwi, Bu. Apa mbok pindah? Ora ya ora mungkin aku kok ngono ki ra mungkin. Duh, ya tambah mumet ngene carane. Ngu sapi 20 we. Ora untung malah buntung, onone rugi we. Sampean niku kok ulahe sampean.
tabrak kae lho Pak Adi. Ya wis, ayo. Gendang kowe marani. Mumet. Pak Darso. Monggo Pak Adi. Assalamualaikum Pak Darso. Waalaikumsalam. Oh, kok kenapa ini kok pada lemes? Nah, niki lho Pak, bojo kula niki lho. Mau tuh bingung, tadi tuh kami tuh bingung. Ini tuh yang udah bunting yang mana, ini tuh yang belum yang mana. Karena lho nggak pernah dicatet di tembok wae ilang terus. Coba bayangin. Wis pokoknya angel Pak, iki Pak anak dikandani iki angel. Oh, jadi ngono toh. Iya. Nah, jadi gini Pak. Kalau Pak Darso itu punya ternak sapi, semisal Bapak itu punya indukan sapi nih, beberapa ekor misal. Nah, itu perlu ada pencatatan. Nah, pencatatannya itu berbagai macam Pak. Yang pertama itu pencatatan reproduksi, pencatatan perkawinan, pencatatan pakan, dan pencatatan kesehatan. Nah, yang pertama, pencatatan reproduksi. Nah, pencatatan reproduksi ini, kita lihat ternak itu melahirkannya kapan, kemudian ternak itu berat lahir anaknya berapa, terus lama sapinya berapa, kemudian berat sapinya itu berapa. Nah, jadi ada 4 itu. Nah, kemudian itu ada pencatatan reproduksi atau perkawinan. Nah, pencatatan perkawinan ini dimulai dari ternak itu di IB-nya kapan, tanggal IB-nya atau tanggal dikawinkannya kapan, kemudian pejantan atau strau IB yang digunakan itu apa. Nah, itu perlu dicatat Pak. Jadi yang semua itu pencatatan perkawinan dan reproduksi. Nah, selain itu juga ada yang namanya pencatatan pakan. Nah, pencatatan pakan ini dimulai dari pertama, bahan pakan yang digunakan apa saja. Nah, kemudian berapa sih jumlah pakan yang kita berikan kepada ternak. Nah, itu juga dilihat Pak. Mulai dari lihat berat badan, jenis kelamin ternak itu. Nah, itu dilihat misal induk sapi, itu misal pemberian pakannya 15 sampai 20 kilo. Nah, kemudian anaknya 10 kilo. Itu semisal. Nah, kemudian bahan pakannya itu apa? Mungkin hijauannya seperti rumput lapangan, atau mungkin legum-leguman. Gitu. Nah, itu disebut dengan pencatatan pakan. Nah, selain itu juga ada yang namanya pencatatan kesehatan. Pencatatan kesehatan ini dimulai dari yang pertama. Itu ada yang namanya ternak itu sakitnya apa. Gitu, ternaknya sakitnya apa. Nah, kemudian penanganan yang kita berikan itu apa saja. Kemudian pengobatan yang kita berikan apa saja. Nah, itu juga dicatat. Nah, kemudian juga kalau seandainya ternaknya mati, itu juga dicatat apa penyebab matinya, mungkin sakitnya apa. Nah, kemudian dilihat sakitnya itu bisa menular apa tidak. Kalau seandainya menular, otomatis memerlukan perlakuan khusus. Seperti itu. Nah, dari 4 ini suatu hal yang penting pada kita saat pengembangbiakan sapi. Seperti itu. Ada tadi yang pertama apa? Pakan, reproduksi, perkawinan, dan kesehatan. Nah, jadi gitu Pak. Tuh. Mantep iki nek ngene iki aku dadi paham, dadi dong ngono lho Pak. Kowe nek dikandani. Ngono mau Ibu ya radong e. Oke, yaudah. Ayo kita lihat mana sapinya yang kemarin yang dibilang sakit itu. Nggih, monggo. Pun Pak, monggo. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi seorang suami yang bekerja di kantoran tapi punya banyak sapi itu, terus ibunya ini agak julid itu sebenarnya ya. Ngumpet ke
mindah-mindah sapinya itu ya. Mas Rio tahu ya Bu Darso itu siapa? Kalau tertarik jadi artis bisa kita rekrut loh. Latihan di Lab Potong ini ternyata berbakat ini Mas Rio. Ya Bapak Ibu itu intermezzo aja ya. Pentingnya recording ya. Tidak hanya sederhana bahwa kita terus lupa tapi juga sebenarnya jangka panjang itu recording adalah tujuannya itu kita tahu sebenarnya punya catatan ya, terutama untuk pembiakan atau breeding itu bibit sapi yang memang pantas atau layak untuk diteruskan sebagai bibit gitu ya, atau harus dikaling itu semua sebenarnya kalau sapinya tambah banyak, sapinya bertambah ya, apalagi sampai ratusan, ribuan, apalagi itu perlunya adanya recordingnya atau tercatat gitu sehingga tidak kehilangan jejak. Kalau cuman masih di bawah 50 mungkin masih bisa mengingat-ingat, tapi ketika sudah lebih dari 100, 500, apalagi sampai ribuan itu ya nyerah ya kalau harus mengingat-ingat gitu kira-kira ya. Baik, nanti saya sampaikan juga aplikasi yang sebenarnya sudah disiapkan oleh IACCP ya itu untuk breeding atau pembiakan dalam model-model misalnya siska, kemudian intensif, semi intensif itu sebenarnya mereka sudah membuat template untuk pencatatan atau recording dan itu bisa Bapak Ibu download sendiri sebenarnya ya dari ininya IACCP nanti kami tunjukkan. Baik. Terlihat belum? Belum ya? Saya di-share-kan aja kayaknya langsung. Nggak kedengar, Bu. Halo, suaranya nggak kedengar, Bu. Oke, Pak. Sepertinya lagi ada kendala Bu Fitri dalam penayangan materi. Sedang dibantu. Bisa jadi disabotase Bu Darso juga ini, Pak. Waduh. Harusnya enggak betul. Ya. Mengingat betapa julidnya Bu Darso itu ya jadi. Ya Bapak Ibu, mohon maaf ini tadi ada gangguan sebentar. Oke, diperbesar aja Mbak Astrid. Ya, terus lanjut. Ya. Jadi Bapak Ibu, manfaat dari pencatatan ternak ya ini harus mulai dibiasakan, terutama jika tadi sudah mau optimalisasi atau optimasi skala usaha ya, ternaknya semakin banyak, kemudian manajemen yang dilakukan kan juga dari pakan, kemudian
kesehatan, bibit segala macam itu perlu dicatat ya. Terutama kalau induk itu kan memang dia kapan dikawinkan, kapan melahirkan itu ya harus tercatat dengan baik. Nah, sebelum kita lakukan recording, memang ternak itu harus dikasih identifikasi. Kayak kita ya dikasih nama, ya, dikasih tetenger kalau orang Jawa bilang gitu ya. Nah, ternak demikian juga. Putus-putus, Bu. Rasanya cukup jelas apa putus-putus? Suaranya putus-putus. Putus-putus? Di sini sudah cukup jelas saya Pak. Ya. Jadi sebaiknya ternak itu diberi identifikasi terlebih dahulu, ya. Yang paling mudah itu memang adalah ear tag. Jadi aplikasi alatnya itu cepat ya, tinggal kayak diberi anting-anting begitu di telinganya itu ada alatnya juga. Itu dan mudah terbaca dari jauh gitu ya, mudah terbaca, awet juga gitu ya. Atau bisa juga dengan pengkodean ternak, penamaan, papan nama, foto lah. Tapi kalau sapinya itu jumlahnya udah ratusan, kemudian puluhan aja lah ya, puluhan dalam satu koloni, begitu terus semua kita ada fotonya satu-satu kan kita harus ngecek lagi fotonya ini yang mana ya. Nanti tetap saja lama itu. Jadi identifikasi yang paling banyak digunakan dan cukup murah, applicable juga itu adalah ear tag. Kemudian recording ini adalah mempermudah melakukan penanganan, perawatan, dan pengobatan itu berdasarkan catatan yang dimiliki. Karena kalau ada catatan kan kita sebenarnya tahu perkembangannya si ternak ini kemarin dia sakitnya apa, perawatan obat yang diberikan itu apa misalnya itu ya. Kemudian mempermudah manajemen pemeliharaan, terutama jika ternak tersebut membutuhkan perlakuan khusus gitu ya. Juga mempermudah dalam seleksi ternak dan mencegah terjadinya inbreeding. Nah, ini sangat penting kalau itu kita melakukan usaha breeding ya. Sebaiknya kan tidak inbreeding ya, karena akan menurunkan dari performance ternak itu sendiri. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat ketika IB itu misalnya ya Bapak meminta di-IB-kan sapinya induk, kemudian karena anaknya dari induk ini adalah anak betina atau darah, Bapak memutuskan untuk mengkeep ya ternak itu untuk dipelihara itu, sehingga misalnya anaknya betina itu ya, terus dipelihara kemudian dikawinkan, saatnya kawin dikawinkan karena tidak ada catatan, si inseminator juga tidak mencatat, sehingga dapat semennya semen bapaknya gitu ya. Itu yang kemudian terjadi inbreeding. Inbreeding apapun itu sebenarnya tidak baik ya untuk performance dari ternak itu sendiri. Yuk. Nah, macam-macam recording itu setiap ternak diberi identitas tadi agar mudah dikenali. Ya, contoh tadi ada pemberian papan nama di atas, tapi kalau itu individu ya, kalau koloni kan ya nggak mungkin kita memberi nama satu-satu ya. Kemudian dalam identitas itu ada nama sapinya, biasanya jenisnya apa, bangsa apa, kode, tanggal lahir, dan asal. Itu yang paling penting dimasukkan dalam sebuah recording atau data ternak itu ya. Bisa juga didokumentasi, jadi setiap ternak ada sketsa gambar ya. Cuman ini juga tidak efisien karena harus satu-satu, kalau jumlahnya banyak ya repot lagi gitu ya. Kemudian catatan khusus meliputi identitas sapi, berat badan, berat lahir gitu ya. Catatan perkawinan atau inseminasi gitu. Yuk.
dalam recording sederhana, misalnya ada kartu ternak yang ada nama sapinya, bangsanya misalnya, jenis kelamin, tanggal lahir misalnya, di situ ada pakan ya, jumlah jenis-jenis pakan atau jumlah pakan yang diberikan, kemudian kesehatan ya, riwayat penyakit atau pengobatannya, dosisnya berapa, itu juga penting karena ada kadang treatment kesehatan yang harus disuntik 2 kali gitu ya. Nah, itu kan harus tahu jarak dari penyuntikan pertama dan kedua yang misalnya harus berjarak 2 minggu misalnya. Kemudian dari kelahiran, bobot, jenis kelamin ya, induknya siapa, tanggal lahirnya kapan gitu. Kematian juga sebenarnya harus dicatat ya sebab-sebab karena itu nanti pengaruhnya juga kalau kematiannya itu karena penyakit tertentu itu kan harus jadi catatan bahwa di peternakan itu pernah terjangkit penyakit yang mungkin harus diwaspadai gitu. Kalau tidak ada catatan kemudian lupa ya. Kemudian reproduksi ini yang mungkin berbeda dengan pengemukan ya. Pembiakan itu ada harus catatan sederhana, catatan tentang reproduksi misalnya siklus estrus, kapan kawin, ya, tanggal PKB gitu ya. Ya kayak Pak Darso tadi bingung kan, sapinya kayak menurut dia kapan melahirkan, ternyata nggak bunting-bunting gitu ya, sudah dikawinkan sampai habis banyak. Kemudian misalnya mutasi, ya. Jadi apa yang perlu dituliskan dalam kartu itu ya sesuai dengan manajemen apa yang penting yang Bapak Ibu lakukan gitu. Ya. Di IACCB itu ada aplikasi ya. Calpros namanya, itu adalah sebuah spreadsheet, basisnya adalah Microsoft Excel ya, sederhana kan ya, Microsoft Excel, semua mungkin sudah pernah akses, sudah pernah menggunakan Excel, dan dikembangkan, yang digunakan sebagai alat untuk memantau produktivitas sapi indukan dan turunannya. Nah, aplikasi Calpros ini juga dapat terus dikembangkan agar dapat membantu pemain di industri pembiakan sapi dalam memonitor performa ternaknya. Kalau Bapak Ibu nanti lihat bentar ya, saya browsing. Di webnya ICCB ya, nanti saya tampilkan di akhir. Itu di situ ada tools atau perangkat yang cukup lengkap untuk pencatatan, baik itu recording semacam ini maupun finansial ya. Jadi segala aspek dalam bisnis usaha pembiakan itu sudah dibuatkan template gitu oleh IACCB yang bisa kita akses secara gratis gitu. Ya, Mas Kian. Ini tampilan dari Calpros gitu ya, di dalam webnya, dalam spreadsheet yang ditampilkan ICCB ini, di spreadsheet ini diperuntukkan Anda yang ingin memonitor perkembangan usaha pembiakan sapi secara berkala dengan populasi sapi indukan maksimum 500 ekor. Jadi memang ini untuk smallholder ya, dan pejantan 50 ekor. Saya kira bisa masuk Bapak Ibu yang punya 50, itu juga maksimum 50 ekor dan pejantan 50 ekor. 500 ekor induk dan pejantan 50 ekor. Kemudian untuk mengisi data ini setidaknya diperlukan pengetahuan dasar tentang Microsoft Excel dan operasional usaha pembiakan sapi. Jadi sebelum Bapak Ibu mengisikan itu sudah paham cara atau dasar-dasar dari Microsoft Excel kan. Ini sebenarnya mudah ya karena dalam Microsoft kan ada Microsoft Office ya, ada
Word untuk menulis ya, mengetik, kemudian PowerPoint tadi Bapak Ibu juga sudah menggunakan, dan Excel misalnya. Ini yang Excel itu untuk operasional, sudah tahu dasar-dasarnya dulu. Kemudian juga pengetahuan dasar dalam operasional usaha pembiakan sapi. Misalnya bagaimana siklus estrus itu berapa hari, kemudian kawin lagi ya, atau postpartum mating atau kawin lagi setelah beranak, itu sudah paham itu semua. Tadi key performance indikator yang saya sampaikan di awal tadi ya, itu merupakan pengetahuan dasar untuk mengisi recording semacam ini. Bentar, tadi masih Kian. Masih yang tadi belum selesai. Kemudian masing-masing sheet nanti masing-masing worksheet itu kan ada untuk mengisi data sheet indukan, pejantan, pedet ya. Kemudian nanti ada langsung terkoneksi dengan sheet-sheet selanjutnya untuk analisis data. Kemudian nanti ya tampilannya adalah nanti bisa ada grafik yang muncul misalnya gitu ya, tampilan akhirnya atau luaran dari analisis data tersebut yang Bapak Ibu masukkan. Ya. Kalpros ACCB ini utamanya adalah tentang mutasi sapi, kemudian skor kondisi tubuh ya, atau BCS tadi Bapak Ibu. Kemudian tentang manajemen pakan atau pemberian pakan sapi, penimbangan bobot badan sapi, kesehatan hewan ya, vaksinasi sapi, daftar sapi yang sakit, diafkir, hilang, dicuri gitu ya, mati ya. Kemudian ada jurnal harian stok obat misalnya. Ya. Sapi kawin itu dilakukan ya secara alami atau inseminasi buatan. Nah, itu harus dicatat juga dalam Kalpros. Kemudian daftar sapi itu melahirkan, kapan disapi gitu ya. Pengeluaran usaha itu apa saja yang Bapak Ibu belanjakan, misalnya untuk pakan, untuk beli bibit atau obat-obatan begitu ya. Kemudian pendapatannya dalam setahun atau dalam bulanan itu menjual apa saja, termasuk pupuk juga, itu semua dicatat di situ. Nah, enaknya itu kita sudah dibuatkan rumus di situ sehingga langsung bisa dianalisis tanpa kita harus menghitung manual gitu ya. Kemudian pendapatan usaha itu kan dari tadi penjualan sapi atau pendapatan usaha yang lainnya. Ya. Ini contoh jurnal harian. Kalau ini manual ya, ini yang mungkin sebelum dipindah ke Excel, tadi di Kalpros ini kita punya contoh jurnal harian pemberian pakan. Ya kan kadang-kadang ya bagus kalau masih di kandang tuh sambil memasukkan data itu ya. Tapi mungkin agak ribet karena harus pegang-pegang HP misalnya ya. Apalagi pegang laptop itu kan lebih susah. Mungkin bisa di setiap kandang atau pedok itu ada catatan, masih berbentuk kertas begitu ya, kemudian dicatat. Nah, nanti jangan lupa memasukkan ke dalam Excel tadi, spreadsheet yang dari Kalpros itu yang sudah tersedia. Dalam peternakan yang lebih maju lagi, sebenarnya memang tidak perlu menulis kecil-kecil begini di dalam menulis manual pakai kertas begini, sudah tidak. Jadi kalau di peternakan yang lebih maju itu memang Bapak Ibu bahkan dengan menyeken dari identitas yang ada di misalnya bentuknya chip gitu ya. Kemudian kita akan membaca dengan RFID, itu data sapi itu akan keluar semua ya, begitu dicocokkan scanner atau barcode-nya itu kemudian keluar semua ya, daftar profil sapinya dan kebutuhannya
karena semua terintegrasi ya kalau dalam peternakan modern begitu. Tapi kita mungkin tidak sampai ke situ ya, karena itu sudah sangat advance, sudah sangat terdevelop gitu ya. Kita mulai dari yang kecil-kecil ini ya, melakukan rutinitas mencatat gitu ya. Mungkin dari kertas dulu terus kemudian dimasukkan ke dalam Excel gitu ya. Nah, kalau tiap hari nggak sempat harus tiap hari memasukkan, paling nggak catatan ini ada yang berupa kertas ini ada. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah sempat, masukkanlah ke dalam Excel itu. Ya. Ini contoh form penimbangan gitu ya, tanggal sekian, identitas sapinya, nomor sekian, hasilnya sekian gitu ya. Kemudian petugas yang menimbang siapa itu sebaiknya juga ada. Jadi kalau ada keanehan data itu kita bisa ngecek lagi. Tadi siapa yang nimbang gitu ya? Oh Pak Joko, oh Pak Udin gitu ya. Itu bisa kita cek lagi kebenarannya gitu ya. Atau kronologisnya kan paling tidak paham gitu ya. Ya Mas. Ya terus ini contoh vaksinasi sorry. Vaksin tadi. Sapi yang divaksin jenis vaksinnya apa? Ini kan menunjukkan untuk apa ya, nama vaksinnya ini bisa menunjukkan itu vaksin untuk apa misalnya. Dan dosisnya kita juga tahu karena sudah tercatat itu. Ya. Kemudian daftar sapi ini juga penting, yang mana yang sakit, sakitnya apa, perlakuannya apa. Kemudian kejadiannya seperti apa, mati atau akhirnya dijual gitu ya, disembuhkan dengan pisau yang artinya dijual ya karena sudah daripada mati gitu. Kemudian contoh form sapi kawin ya, alami. Oke. Sapi yang di IB misalnya, ini adalah kode stro. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya juga harus tahu kode stro yang tertulis sebenarnya di setiap stro itu bisa dilihat gitu ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan kalau misalnya dia punya anak betina, kemudian betina itu dikawinkan, terus kode stronya sama, ini jangan diterima itu. Oh, berarti dulu itu bapaknya dong gitu ya. Ya, dan inseminator yang atau ganti inseminator terus tidak ingat atau tidak ada catatan, ini kan jadinya inbreeding gitu ya. Ini contoh form pemeriksaan PKB ya. Ini sekali lagi mungkin ini bentuknya yang kertas ya, yang bisa dibuat, kemudian nanti catatan ini dipindah ke dalam Excel atau dalam Calpros tadi. Ya. Kemudian ini catatan form kelahiran dan penyapihan ya. Kalau Bapak Ibu bisa menimbang itu sangat bagus ya. Jadi ditimbang ketika begitu lahir itu atau tanggal ditimbangnya. Misalnya kalau tidak langsung ditimbang ya ada jeda 1 hari ya itu tanggal lahirnya kapan, kemudian tanggal penimbangnya itu diberi catatan ya. Kemudian saat penyapian atau dipisahkan dari induknya ya sebaiknya ada catatannya. Ya, Mas. Ini contoh form pengeluaran usaha, biaya ya Bapak Ibu yang dikeluarkan, misalnya untuk membeli obat-obatan, untuk membeli vaksinasi, membuat silase atau membeli rumput untuk untuk dibuat silase itu ya semua dicatat. Pendapatan demikian juga ya, yang dijual itu apa? Sapi atau pupuk ya, atau juga punya usaha sampingan ya, rumput misalnya. Ya, semua harus dimasukkan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kemudian bisa menganalisis ya dalam spreadsheet tadi yang Excel tadi akan bisa dianalisis terus dipisah-pisah
sebenarnya pendapatan paling tinggi itu dari mana? Oh, jangan-jangan malah dari pupuk misalnya yang setiap bulan itu ada terus ya. Kan siapa tahu, tapi Bapak Ibu karena nggak pernah menghitung ya akhirnya tidak tahu besarannya itu. Nah, itu akan kita langsung olahkan di tool itu ya di Excel itu sehingga langsung muncul hasilnya. Ya. Yuk. Ya, ini saya tunjukkan ya Bapak Ibu tentang aplikasi apa? Kalpros dari ICCP. Bisa dilihat ya, kalau Bapak Ibu ingin mencoba browsing sendiri sambil kita melihat tayangan itu bisa di browsing, coba dikopikan Mbak Astrid atau Mas Kian di WA atau di chat itu tentang apa namanya IACCB. Oh, linknya. Terlihat ya, ini ada pilihan kalau sudah melihat. Astrid, ya, ini kalau ada Bapak Ibu sudah bisa? Ada pilihannya, kita pilih bahasa Indonesia saja ya, yang lebih familiar mungkin. Ya. Nah, di situ ada malah bingung ke bahasa Indonesia. Apa sih kalau itu link tautan ya? Oh bukan, di investor. Di investor itu ada tool peralatan pemantauan. Kalau dalam bahasa Indonesia peralatan pemantauan. Nah ini di sini Bapak Ibu nemu Kalpros ya. Kalpros. Kalpros itu bisa diunduh. Memang harus memasukkan nama lengkap, terus ya usaha atau ini apa, kelompok ternak boleh atau apa, telepon, email. Nah, mungkin nggak usah di-download, bisa saja langsung kita kirimkan nanti ya. Saya sudah download semua sih itu toolnya IACCB itu. Itu caranya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada manual usaha pembiakan sapi, misalnya apa? Nah, ini bisa dalam bahasa Inggris atau Indonesia, silakan. Di situ cukup lengkap, ada 88 halaman kalau tidak salah. Sudah ya Bu Fitri? Belum. Ini mau tak bukakan template-nya dulu, sabar. Atau yang dummy ya. Oke. Bentar kok belum mau. Jangan-jangan Excel-ku nggak bisa ya, Ki?
Bapak Ibu ini bisa kita lihat di template yang saya share ini punyanya Kalpros ini sudah ada menu-menunya. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin masuk ke petunjuk pengisian ya, itu masuk ke sini misalnya ya. Atau masuk ke indukan. Ya, info apa sih yang diindukan ini kecil-kecil banget. Ada ID-nya dari si sapi, kemudian timbangan berat badan, tanggal timbangan, waktu ditimbang datang misalnya. Atau masuk ke pejantan, pejantannya siapa, ya, pedet, ya, dan analisa datanya ini langsung keluar ya jumlah misalnya berat badan, pertambahan berat badan, segala macam. Ntar saya share untuk yang dummy ya, sebentar. Yang dummy kok nggak muncul ya, Gian? Saya mau share yang dummy ini loh. Lah. Ini, Bang. Oh, sisi ditutup sih. Don't save. Bukan ini, Bu. Bukan, ini template yang dummy yang. Nah, inilah. Ini dummy. Ini tuh. Ini. Share. Memang harus dibuka dulu itu. Iya, tadi ya dibuka. Ini Ini yang dummy version, jadi dia sudah ada datanya ya, maksudnya dummy itu sudah mereka contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh mengisi ya, misalnya induk dengan atau heifer dengan kode ya, RFID itu yang tadi saya sampaikan itu hanya nama alat untuk mengecek data dari sapi ya, kemudian ini statusnya melahirkan ya, tidak aborsi ya, jadi dia tetap melahirkan, terus lahirnya kapan, 17 Desember 2016 misalnya. Kemudian nama pedetnya itu dikasih nama sendiri ya, sudah punya identitas sendiri gitu ya. Kemudian ya ini contoh indukan. Kemudian ini kemudian ketika dianalisis kan langsung keluar ya. Setiap Bapak Ibu mengubah data di sini, misalnya status-status di dalam ini juga akan berubah grafiknya gitu ya. Bapak Ibu mengisi BCS-nya itu induk kemudian berubah, juga dia akan data-data harian bulanan ini juga akan berubah kira-kira begitu. Kemudian pedet ya, contoh ini contoh saja, lahir pedet tanggal 17 Desember 2016 ini pedet pertama, jenis kelamin betina. Kemudian di sini ada timbangan 25 kilo ya, timbangan tanggal 8 Februari 2017 misalnya berapa, 61 kilo sudah bertambah ya, sehingga ADG-nya berapa itu terdata. Ya, analisis data ini dia juga akan menganalisis secara otomatis ya. Ini hanya dummy ya, jadi bisa dicontoh begitu kira-kira. Nah, ini bisa ada muncul produktivitas sapi misalnya, ini kan langsung Bapak Ibu nggak usah ngitung sendiri, tapi dari Kalpros ini akan sudah menghitungkan ya tingkat kebuntingan berdasarkan data-data yang Bapak Ibu masukkan tadi. Misalnya tingkat kelahiran, tingkat penyapihan. Ya ini bisa digunakan baik untuk skala pemeliharaan yang individu, artinya cuma punya sendiri tapi banyak itu ya. Atau kelompok ya, masukkan saja kelompok itu data-datanya sehingga Bapak Ibu tahu gambaran dari kelompok itu sebenarnya produktivitasnya seperti apa ya, jarak kelahirannya rata-rata berapa, itu langsung terhitung sendiri dengan menggunakan alat ini ya atau perangkat ini.
Gitu. Ini nanti bisa dikirimkan di grup Mbak Astrid ya atau Mas Bri. Saya sudah download semua sih dari Kalpros, Calvin itu ya, tool-toolnya dari AICCB. Atau Bapak Ibu ingin browsing sendiri lewat AICCB tadi silakan. Itu lebih lengkap lagi bisa membaca semua profil-profil dari peternak-peternak pembiakan. Gitu. Nah ini ada ADG, perkembangan winner atau grower ya, sapi yang disapih tadi perkembangannya seperti apa, ini ada yang turun ya, ada yang naik itu langsung bisa muncul gitu ya. Ini dummy saja sih ini yang Kalpros yang dummy version yang untuk contoh lah istilahnya begitu. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu tentang recording ya. Yang bisa saya sampaikan, mari silakan kalau ingin berdiskusi sedikit waktu ya, walaupun tidak banyak ini karena nanti ada masih ada pemaparan tugas. Ya, Mbak Astrid, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri untuk pemaparannya. Mungkin langsung saja saya buka sesi pertanyaan. Silakan untuk peserta yang mau bertanya bisa nulis di kolom chat atau langsung menyalakan mic-nya untuk bertanya. Silakan. Ini di kolom chat belum ada yang bertanya juga. Semisal ada yang masih dibingungkan untuk nantinya apa yang pencatatan yang harus di minimal misalnya atau gimana yang harus ada di peternakan masing-masing, silahkan ditanyakan. Mungkin materinya terlalu berat, Pak. Nah, artinya gini Bu, mohon izin bertanya kalau gitu. Silahkan. Ini siapa aja yang bertanya? Kok belum muncul? Ini oh ya, belum saya nyalakan kamu. Ya. Oh ya. Oh, Mas Hakiki ya. Oke. Dari pemaparan Ibu tadi terkait dengan aplikasi Kalpros apa segala macam itu, yang saya lihat itu lebih mungkin lebih membantu untuk teman-teman yang sedang menjalankan breeding ya Bu, yang dengan populasi yang relatif besar. Kalau untuk kami yang segmentasinya mampu menggemukkan, saya kira ya mungkin ada tadi ya produk fiturnya yang tadi menghitung laba apa segala macam. Cuman yang saya lihat termasuk di websitenya saya lihat tadi lebih ada mengarah ke membantu teman-teman yang bergerak di bidang breeding. Menurut jenengan Bu, kira-kira apa sih yang menjadi catatan wajib gitu Bu? Kalau dari sudut pandang ekonomi gitu, yang wajib dicatat gitu untuk usaha penggemukan gitu terkait biaya operasional berapa, terus mungkin atau bisa jadi dari jenengan ada rekomendasi. Soalnya harus saya akui Bu, kemarin itu di tahun perdana kami mengalami kerugian gitu. Meskipun ya udah dicatat gitu, catat semua segala macam biaya operasionalnya berapa, terus obat vaksin apa segala macam tak catat segala macam. Itu ternyata masih belum match gitu antara pengeluaran dengan pendapatan dengan ADG yang saya dapat gitu. Ya emang benar, mungkin perlunya recording itu di sini, jadi kita bisa menganalisis perlu enggak bisnis dilanjutkan gitu, atau dari jenengan mungkin di kawasan teman-teman yang di Jogja gitu, atau biaya operasional setiap 1 ekor per hari itu kira-kira menghasilkan budget berapa gitu Bu. Kalau di saya kemarin itu budgetnya 25.000 per ekor per hari, itu saya kira dengan ADG 6 ons 6 sampai 7 ons atau 600 sampai 700 gram itu belum mencapai margin yang sesuai ya. Gitu. Belum BEP ya Mas ya. Ya sebenarnya itu Mas Hakiki itu sudah melakukan pencatatan ya, walaupun beda usahanya. Ya sebenarnya ini kan tidak harus ini yang digunakan ya, ini contoh aja karena sudah dibuatkan oleh AICCB, tapi concernnya memang pembiakan. Kalau untuk penggemukan memang dia kan tidak untuk penggemukan ya. Cuman sebenarnya sangat bisa kita lakukan sendiri, basisnya Excel aja gitu ya Mas ya.
Mas Hakiki SPX sudah bisa itu sebenarnya 600 berapa? Kalau cuma 600 gram sehari itu belum BEP gitu ya. Nah itu bisa berapa? Ketemu BEP-nya harus berapa? Margin atau ADG berapa Mas kalau dari pengalaman? Bibitnya harus 8 ons Bu. Itu pun dengan catatan harga penjualan 65.000 Ya. per ekor. Nah itu kan berarti harus digenjot di atas 8 ons juga dong ya gitu ya. Paling nggak aman, titik aman berapa? Sekilo gitu ya. Ah, berarti yang itu bisa dievaluasi mungkin dari pakan yang perlu saya kira pakan ya, karena kalau apalagi pengemukan itu biaya pakan itu 70% sampai 80% itu paling banyak lah biayanya. Itu berarti harus diefisienkan di pakan atau tadi Mas timing ya. Kalau pengemukan kan timing toh. Jadi misalnya kita dapat bakalan yang agak-agak kurus tapi sehat dan kerangkanya itu cukup bagus untuk penggemukan, ya itu yang dibeli harga murah sehingga timingnya ketika kita beri pakan yang hampir sama, yang sama lah katakan itu malah ADG-nya pas tinggi-tingginya gitu ya. Bayangkan kalau itu bisa compensatory growth gitu ya, 1 kilo misalnya dengan biaya pakan yang sama, itu kan berarti Mas Hakiki marginnya lebih tinggi gitu ya. Kalau pengemukan sebenarnya mainnya di situ Mas, makanya kenapa perlunya recording itu adalah hasil-hasil yang telah Mas Hakiki dapatkan tiap kali periode itu bisa dianalisis ya, bisa dievaluasi. Oh ini ternyata saya ketika musim begini harga pakannya sekian itu tidak bisa mencapai margin yang optimal misalnya. Itu bisa itu perlunya. Sebenarnya sudah bisa otak-atik sendiri. Basicnya cuma Excel aja kan pasti mudah. Saya kira tidak hanya pengembangan tapi pengemukan memang harus dicatat juga gitu. Mungkin Pak Panjono ada pengalaman boleh sharing juga mana Pak Panjono? Karena gini Bu, persoalannya ketika kami mencoba menambah pakan yang sesuai dengan spek ya, misalnya kan sedikitnya kan karo ternak kan membutuhkan protein sedikitnya kan 19%, kira-kira. Cuma kita memenuhi kebutuhan tersebut, akhirnya kan kita mau nggak mau kan harus menambah kos gitu. Nah, nanti BEP-nya juga naik lagi gitu Bu, bisa jadi harus gitu, makanya kami juga dibingungkan di situ gitu. Makanya kalau ada kesempatan mungkin teman-teman dari Jogja membuka kesempatan untuk saya studi ke sana, dengan sangat berterima kasih, saya bersedia gitu. Ya itu idealnya Mas, dengan pakan yang tadi protein sekian memang bisa menggenjot ADG sekian gitu ya. Cuman sekali lagi bakalannya juga pengaruh gitu ya. Kalau makanya saya bilang tadi pengemukan itu tetap timing. Dalam 3 bulan itu tetap timing, di mana bisa jadi tidak dengan pakan seistimewa itu, tapi memang timingnya pas ya, kondisi sapinya itu menghasilkan ADG yang tinggi dengan biaya yang tidak banyak, tidak terlalu tinggi ya, sehingga itu kan marginnya tinggi gitu ya. Dijual sekarang berapa? Per kilo itu berapa sekarang? 48 atau 47? 48.000 misalnya. Kalau dia bisa ADG 1,2 misalnya kan tinggi sekali yang bisa didapatkan gitu loh. Ya, jadi itu hanya masalah kalau pengemukan sekali lagi memang masalah timing. Misalnya pas bakalannya itu bagus dari umur, kondisi tubuh misalnya gitu ya. Baik, Pak Panjono mungkin ada tambahan kalau pengemukan ada pengalaman barangkali, tapi ini pengemukan ya, mungkin ada yang teman-teman pembiakan mau menyampaikan pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Yang dari mana? Bangka Bu, mungkin. saya boleh tanya nggak Bu? Silakan, ya boleh dong Pak. Saya kameranya saya matiin aja, lagi di kandang soalnya. Ini kan tadi saya dengar materi kalau semisal kita kawinkan dengan, contoh kita awalnya kawinkan dengan PO dengan simental, kemudian menghasilkan simental cross. Nah setelah itu kita kawinkan lagi dengan simental lagi, itu
keturunan berikutnya ada gangguan pada reproduksi. Tadi saya sekilas mungkin kalau semisal sependengaran saya salah mungkin bisa dikoreksi. Nah, saya minta pendapat Ibu, soalnya kan rencana saya untuk breeding di farm itu, saya ingin menghasilkan F1 untuk simental dan limosin. Dengan cara saya nyari bakalan-bakalan simental cross maupun limosin cross yang ada di pasar hewan. Soalnya kan saya nggak tahu itu persentase genetik dari simental maupun limosinnya itu berapa dari pasar hewan. Nah, kemudian setelah saya datangkan bakalan-bakalan darah-darah betina itu, saya akan kawinkan dengan sistem IB dengan bibit limosin maupun simental dengan inbreeding gitu loh, sesama jenis, untuk menghasilkan F1 dengan persentase di atas 75%. Genetik simental maupun limosinnya di atas 75%. Sehingga kan di situ saya bisa menyatakan ke penjual bahwa saya menjual bakalan jantan maupun pedet betina maupun pedet jantan itu dengan kualitas genetik sebesar berapa persen, karena riwayat genetiknya berkaitan dengan recording juga. Riwayat genetiknya seperti ini. Kita kawinkan berapa kali, kemudian bapaknya siapa, kemudian neneknya siapa. Nah, kira-kira pendapat Ibu gimana dengan metode yang seperti itu gitu loh, Bu? Ya, Mas Ardiansyah atau Pak Ardiansyah? Mas aja ya. Mas, Bu. Mas ya. Ya sebenarnya itu sudah mengarah ke pembiakan atau breeding yang terarah ya, karena sudah tahu nantinya akan berapa komposisi darahnya begitu ya. Kalau saya agak mengkoreksi sedikit, inbreeding itu bukan perkawinan yang satu bangsa ya, tapi sedarah itu. Sedarah itu sedarah. Kakak adik, ibu anak gitu ya. Oh, ya. Gitu ya. Itu kan kalau dalam orang tuh bisa disebut incest ya, atau ya inbreeding juga sebenarnya incest gitu. Enggak boleh kawin sedarah, kawin dengan kakaknya, adiknya, anak ibunya itu ya. Kalau sebangsa itu bukan ya. Kalau beda bangsa itu disebut crossbreeding atau perkawinan silang. Ya memang kalau arahnya itu sapi untuk bakalan, untuk feeder cattle, untuk penggemukan, itu memang yang paling bagus memang sapi persilangan. Dalam hal ini misalnya persilangan dengan Bos Taurus. Bos Taurus itu sapi-sapi simental, limosin yang dari Eropa itu memang tingkat pertumbuhannya kan tinggi. Hanya kelemahannya adalah dalam hal adaptasi terhadap lingkungan ya. Karena ya namanya sapi bule ya, orang bule kan dari sisi fisiologisnya itu juga berbeda dengan orang daerah Indonesia tropis, misalnya masalah ketahanan terhadap panas, kemudian terhadap pakan yang buruk. Kalau untuk sapi ya, itu memang kadang ada pengaruhnya dalam hal reproduksi. Tapi kalau memang breeding itu sudah terarah ya, Mas Ardiansyah pengen menghasilkan F1 ya? Iya. F1. Bentar. Misalnya yang pertama kawinnya adalah PO sama simental, menjadikan simpo ya, dengan darah 50%, 50%. Kemudian mau dikawinkan itu di-upgrading namanya. Dengan simental lagi. Ya, berarti bukan F1 toh, Mas. Kalau F1 ya, kalau F1 kan tadi kawin F1 simpo dengan darah 50%, 50%. Itu F1 simpo simental PO gitu ya. Kemudian si F1 simpo individu ini dikawin atau di-upgrading kalau ini betina, di-upgrading lagi dengan simental, dengan di IB simen jantan sapi simental, sehingga berapa darahnya kan jadi 7525 25 gitu. Itu F2-nya ya, disebut F2-nya. keturunan kedua. Kemudian kalau itu di-upgrading lagi jadi F3, itu bisa menjadi 87,5% simental dan 12,5% PO kan gitu ya. Itu upgrading namanya, itu sudah F3. Nah,
mohon maaf, semakin banyak darah Bos Taurusnya itu memang apa ya, sapinya itu sudah menyerupai Bos Taurus, menyerupai simental itu sendiri dari penampilan ya. Kemudian pertumbuhannya juga lebih tinggi, tetapi dia juga membutuhkan pakan yang jauh lebih banyak daripada sapi sapi yang lokal atau PO. Dia apa ya? Ada pertumbuhan potensialnya. Potensialnya itu besar sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita sumber dayanya ini tidak bisa mencukupi si pertumbuhan sapi yang besar itu. Sehingga dia tidak akan mencapai titik optimal atau potensi yang diinginkan gitu ya. Itu yang sering terjadi di peternakan rakyat. Breednya bagus untuk penggemukan sampai biasanya F3 yang di F2 atau F3 itu yang digemukan. Tetapi kemudian karena support dari pakan ini tidak mencukupi atau support sumber dayanya itu tidak mencukupi, dia tidak akan mencapai potensi yang paling optimal dari seekor sapi simental gitu ya. Sehingga itu yang menjadi kendala di peternakan rakyat. Tetapi kalau si peternak ini konsekuen dengan memberikan sumber daya yang bagus, itu ya dia akan tumbuh jadi gede sekali, bisa sampai 1 ton katakan yang F3 itu ya. Hanya saja itu juga harus kontinu Mas, harus konsisten. Ketika dia memberikan pakannya itu agak apa ya, mungkin karena musimnya agak susah atau apa sehingga memberi pakannya itu tidak terlalu baik, itu akan menurun dan untuk naik lagi itu biasanya untuk sapi-sapi cross ini agak kesulitan. Ya, tidak seperti tadi saya sampaikan Bali PO itu memang kan daya tahannya kuat sekali ya, ketika dia dalam kondisi susah itu dia bisa bertahan dan ketika diberi pakan bagus dia akan melesat lagi gitu ya. Kalau orang itu bilang prihatin ya, kuat prihatin tentang yang sapi-sapi ini. Ya, ini bukan berarti tidak boleh sapi persilangan. Kalau untuk pengemukan memang paling bagus ya sapi-sapi komposit atau persilangan itu. Cuman kita harus konsekuen dengan memberikan pakan yang baik gitu kira-kira begitu. Manajemen yang standar untuk sapi-sapi tersebut. Tetapi kalau untuk breeding memang kita tidak sarankan F2, F3 itu diteruskan untuk breeding Mas. Karena itu biasanya tadi punya kendala-kendala dalam hal reproduksi ya. Paling bagus ya sudah berhenti di F1 gitu ya. Diteruskan tidak di-upgrading lagi mestinya sampai F3 kemudian F3 masih di-breedingkan lagi itu yang tidak disarankan karena sudah murni simental ya. Kecuali mungkin kalau BPTU di Padang Mangantas yang memang membreedingkan simental itu ya bisa saja sih. Cuman kalau di peternakan rakyat smallholder itu biasanya tidak tahan terhadap apa ya situasi atau ini yang di sapi di peternakan rakyat. Nah, apalagi yang model ekstensif di bawah sawit gitu ya. Sementara yang paling teruji itu hanya sapi Bali dan sapi BX atau Brahman Cross ya. Untuk simental, untuk limosin itu memang ya ada sih yang digunakan sebagai pejantan aja. Cuman S1-nya kemudian nanti sudah dipotong, tidak terus di replacement untuk induk-induk baru lagi gitu ya. Karena yang paling tahan kondisi seperti itu untuk trekking, untuk berjalan itu sapi-sapi Bali sama Brahman Cross gitu. Saya kira begitu Mas. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, terima kasih banyak Bu untuk masukannya. Karena waktunya juga sudah lewat, atau mungkin kita cukupkan dulu ya Bu Fitri ya. Ya, boleh. Nanti untuk misal masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di grup atau chat WhatsApp baik ke Bu Fitri langsung ataupun di grup juga boleh.